Saudaraku, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan renungan singkat yang saya sampaikan. Saat ini kita baru saja merayakan Hari Raya Paskah. Paskah itu artinya hari kemenangan Kristus dari kuasa kematian. Dan saya beri tema renungan saya, Paskah atau Hari Kebangkitan Kristus yang menguatkan iman. Diambil dari Matius 28 ayat 1-6, berbunyi demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya kepadamu. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Saudara sekalian, inilah kisah kebangkitan Kristus dari kematian yang dalam kalender Kristen kita pakai istilah Paskah. Saudara sekalian, pada jam 3 hari Jumat terjadi sesuatu yang luar biasa. Karena jam 12 sampai jam 3 terjadi kegelapan yang menyeliputi daerah itu. Dan bumi seolah-olah ikut berduka. Karena sang pencipta yang tergantung di kayu salib mengakhiri hidupnya. Dia mati, menyerahkan nyawanya. Tapi yang luar biasa, saudaraku, di minggu pagi, itu hari ketiga. Karena dalam kalender Yahudi di sana, hari itu dimulai dari jam 6 malam, petang. Di hari ketiga, wanita-wanita yang disebut tadi pergi ke kubur membawa rempah-rempah. Tapi di situ mereka merasakan satu gempa yang dahsyat. Lalu ada malaikat yang datang dari langit menggulingkan pintu kubur yang dibuat dari batu yang besar. Dan kemudian wanita ini ketakutan. Bahkan para penjaga yang menjaga kubur Yesus, memang kubur Yesus dijaga karena orang-orang Yahudi minta kepada penguasa supaya dijaga. Nah, kalau tidak nanti kubur Yesus didatangi murid-murid, dicuri mayatnya, lalu mereka memproklamirkan Yesus bangkit. Tapi yang luar biasa, penjaga gemetar, lalu malaikat duduk di situ dan berkata kepada wanita-wanita tadi, jangan takut, sebab aku tahu engkau mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Jadi Yesus itu bangkit dari kematian, saudara. Yang luar biasa, Yesus itu dalam pengorbanannya, dia mengalahkan kuasa dosa. Karena upah dosa itu maut. Dan Yesus membayar itu lunas supaya orang berdosa beroleh pengampunan. Tapi Yesus tidak langsung terus-menerus dikubur. Hari yang ketiga dia bangkit. Dia kalahkan kuasa maut. Saudaraku, itu sebabnya Alkitab berkata, Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan yang hidup, yang mengalahkan maut. Dan karena dia datang ke dunia, memang fungsinya, misinya adalah supaya orang berdosa diselamatkan dari api neraka. Karena itu, saudaraku, Yesus bangkit mengalahkan maut. Dan yang luar biasa, saudaraku, kisah Paskah itu berkaitan dengan kisah Paskah Perjanjian Lama. Pada malam waktu orang-orang Mesir pada menangis dalam kesedihan yang dalam karena anak-anak sulung mati. Orang Israel tidak ada satupun orang anak sulung yang mati. Karena pada malam itu orang Israel menyembelih domba Paskah. Darahnya dioleskan di ambang pintu. Dan malaikat maut itu kemudian melihat darah di situ dan melewati rumah itu. Sehingga tak satupun anak sulung mati. Artinya, saudaraku, apa? Bahwa Paskah itu membuat anak sulung dilewati oleh kuasa maut. Paskah dalam sudut pandang kita, dalam Perjanjian Baru, itu tentang Yesus. Yang oleh Yesus yang sudah rela mati dan mengampuni orang berdosa, menang atas maut, yang bisa melepaskan kita dari kuasa maut. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, dia akan hidup walaupun dia mati. Itu dikatakan Tuhan Yesus sendiri, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Sebenarnya hari Paskah bagi kita luar biasa. Karena Yesus menang atas kuasa maut jahanam. Sehingga setiap kita yang percaya dijamin beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk perayaan Paskah. Terima kasih kami menjadi umat percaya. Kami percaya sabda Tuhan bahwa Yesus itu juru selamat dan Tuhan kami yang sanggup menjamin hidup kami di dunia yang akan datang. Tuhan berkati gerejamu, Tuhan berkati umatmu, supaya kami tetap teguh beriman mengikut Tuhan Yesus. Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kami. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat pagi.